Saat ini sedang ramai istilah new normal dan sebelumnya juga ada istilah herd immunity. Apakah ini sesuatu istilah yang sama? Jelas ini beda. Pertama saya akan jelaskan sedikit dulu mengenai herd immunity. Herd immunity ini adalah suatu keadaan di mana terjadi kekebalan pada satu kelompok masyarakat. Biasanya digunakan kriteria 70 sampai 80%. Dan ini bisa terjadi karena memang masyarakat tersebut sudah dilakukan vaksinasi sehingga jumlah yang kebal tadi mencapai angka yang demikian. Dan pada kondisi ini jelas virus atau infeksi pada penyakit yang sudah divaksinasi tersebut tidak bisa menyebar di antara masyarakat tersebut karena memang sebagian besar masyarakat sudah mencapai imunitas. Nah, di satu sisi herd immunity ini bisa terjadi secara alami. Ya, misalnya herd immunity pada COVID-19. Kita juga mendengar laporan dari beberapa negara seperti misalnya satu Italia ketika satu wilayah yang dikunci karena memang wilayah tersebut bisa terisolasi, akhirnya pada wilayah tersebut terjadi herd immunity. Ya, tentu ada risikonya. Risikonya adalah orang-orang yang memang dengan berbagai macam permasalahan kesehatan lain yang kita bilang komorbiditas, maka dia akan mengalami infeksi yang berat bahkan menyebabkan kematian. Tapi sebagian besar kita ketahui bahwa pasien-pasien dengan COVID-19 itu dengan tanpa gejala dan juga dengan gejala yang ringan. Jadi sebagian dari mereka sebenarnya tidak masalah ya di dalam arti kata terinfeksi dan bisa mengalami kekebalan. Nah, kalau new normal ini adalah suatu keadaan di mana sesuatu keadaan baru ya yang harus kita lalui ya, mau nggak mau. Kenapa? Karena memang ya kita udah tahu sekarang infeksi COVID ini sudah mengenai jutaan orang. Ya, jumlah kematiannya juga cukup fantastik. Ya, ini infeksi yang luar biasa. Dan ternyata juga setelah didalami lagi bahwa pandemi ini akan menjadi endemi. Artinya apa? Bahwa sepanjang tahun ini akan kita alami, infeksi ini akan ada. Tinggal waktu-waktunya aja di mana terjadi gelombang yang cukup besar. Kemudian ketika bicara apakah tenaga medis atau fasilitas kesehatan siap atau tidak, kita bicara soal siap adalah tergantung dari jumlah pasien. Terus terang kan kita belajar dari pengalaman ketika di awal kasus ini mengalami peningkatan yang luar biasa di awal dan kita kewalahan. Kenapa? Karena tidak disiapkan dengan baik awalnya. Hanya beberapa rumah sakit rujukan saja, seolah-olah penyakit ini jumlahnya tidak akan meningkat. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai lagi terulang bahwa saat ini kita mesti hitung benar. Beberapa rumah sakit sudah membatasi. Kenapa? Karena tenaga kesehatannya juga banyak yang menjadi pasien, menjadi korban ya. Beberapa rumah sakit di daerah bahkan tutup dulu sementara. Nah, ini harus menjadi perhatian. Ketika kondisi rumah sakit ini tidak siap, pasien membludak, ini akan menjadi masalah. Ya, pasien tersebut tidak bisa ditangani di rumah sakit, ya tentu akan memburuk menjadi mengalami kematian. Sebaliknya, pasien-pasien yang seharusnya dirawat tapi karena tidak ada tempat, maka pasien ini apabila tidak melakukan isolasi mandiri dengan baik, dia akan bisa menularkan ke sekitarnya. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan ya. Bicara soal berapa banyak kesiapan rumah sakit ya tergantung daerahnya. Pertama kita mesti evaluasi juga lah, dari PSBB ini kan ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Kan kita lihat juga masyarakat ternyata juga ada yang memang mengalami kesulitan dalam tanda petik untuk memenuhi PSBB ini karena kebutuhan perut misalnya. Dia tetap harus ada di jalan misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi new normal pun kita harus melakukan evaluasinya dari waktu ke waktu, time by time harus benar-benar dilihat. Jumlah kasus itu menjadi satu parameter yang penting. Ya, WHO pun, berbagai negara pun melihat jumlah kasus baru. Jumlah kasus baru, ada klaster baru, ini yang harus menjadi patokan kita. Ketika jumlah kasus ini masih naik, terus masih naik, nah ini kita membahaya ini. Artinya penerapan new normal ini harus benar-benar ketat, dan kalau masyarakat tidak konsisten atau perusahaan atau apapun yang memang melaksanakan new normal ini
tidak berkomitmen penuh, ya lebih baik tidak dilakukan. Lebih baik semua stay at home saja. Ya, bicara soal waktu kapan, ya saya kembali lagi, ketika memang di satu daerah tersebut sudah menurun jumlah kasusnya, bahkan tidak ada kasus lagi, silakan. Sudah mulai pelan-pelan kita melakukan new normal tadi. Tapi sekali lagi ini harus konsisten. Kita lihat harus pengalaman lah misalnya di Korea, ya, ketika sudah mulai dilakukan relaksasi, ya, sudah mulai masyarakat sudah diperbolehkan untuk ini, ternyata terdapat klaster baru di suatu klub malam. Di Prancis pun demikian, ketika sudah mulai sekolah ternyata didapatkan 70 kasus baru gitu loh. Jadi sekali lagi, tapi kita juga mesti melihat di Vietnam berhasil, anak-anak bisa sekolah lagi. Sekali lagi sebenarnya adalah komitmen kita dan juga law enforcement, itu yang penting. Ya, artinya penegakan hukum. Ya, buat orang-orang yang melanggar ketentuan ini, karena resikonya ketika dia melanggar maka dia membahayakan dirinya dan orang lain gitu.